心中有一份爱，老师给我的关怀，它指引着我的心，让我更坚定去面对每一天。在心中有一种爱，来自老师的关怀，让我们把这份爱用心来灌溉，一起去散播开，让每个人都分享这份爱，让每颗心都能够平静，用这份爱感动每颗心，将这世界变得更有情。在心中有一份爱，老师给我的关怀，它指引着我的心，让我更坚定去面对每一天。在心中有一种爱，来自老师的关怀，让我们把这份爱用心来灌溉，一起去散播开，让每个人都分享这份爱，让每颗心都能够平静，用这份爱感动每颗心，将这世界变得更有情，让每个人都分享这份爱，让每颗心都能够。Rupanya ada penumpang di belakang. 马上掉头开回去还给他。 Mobilnya setelah lampu merah, U-turn balik lagi, bawa kembali ke showroom. Kembali. 我给你们看那个缅甸的高僧，几乎所有的缅甸的人都认识他。 Ini adalah salah satu biku ya, Setsujan ya. 对 Oh, ya. 对，这样 Ini adalah satu biku yang sangat dihormati di Myanmar, di Burma. 阿辛萨拉蒂卡，阿辛萨拉蒂卡。 Tidak ada orang yang tidak kenal kalau di Burma, yang kalau bilang begitu. Makhluk yang tidak mengganggu apa perlu diusir? Disimpan. 他有一次去到信徒那里，信徒跟他讲：“师父，我这一部车卖很久了，现在要卖出去按行情了，都要亏本了。你帮我念念缅甸，你帮我念念什么佛经，能够让我这一部车赶快卖出去。” Satu hari beliau, biku senior ini sedang mengunjungi salah satu umatnya atau muridnya. Di situ muridnya kebetulan juga adalah usaha mobil jual beli. Dia bilang, Bang Deh, ini saya ada satu mobil mau jual lebih murah, kondisi bagus. Kok udah lama juga nggak gerak-gerak, nggak ada orang yang datang lihat ataupun nawar. Boleh nggak Bang Deh ajarin? Saya mesti baca doa apa, doa parita apa, atau bacain apa? 然后他讲要念什么佛经能够让车子赶快卖出去。 Supaya bisa merubah situasi. Ini udah lama nggak ada yang lihat, nggak ada yang tanya, nggak ada yang tawar di mobil. 他就想到长生学。 Fase. 对啊， Lalu minggu senior ini belum jawab, tapi terpikir ilmu yang kita pelajari sekarang.
menyalurkan energi, laundry technology. 他就走过去车子的旁边，手就放在车顶上，去调整这部车子。 Gak banyak ngomong, sepasang tangannya terapi salurkan energi ke mobil itu yang udah lama nggak ditawar, nggak dicari-cari orang. 下午那个信徒就打电话来，师傅，谢谢你啊！车子卖出去了，你到底是念什么经教我？以后我车子卖不出去，就念那个经了。 Lalu setelah itu Bante pulang sorenya dapat telepon dari si murid itu atau umat itu. Bante, terima kasih banyak. Kenapa? Itu mobil tadi Bante sudah kasih blessing. Sebentar sudah dicari dan cocok, udah terjual, sudah deal. Jadi saya mau tanya sama Bante barusan itu bacain doa apa? Sehingga nanti saya bisa pakai, saya latihan mobil yang lainnya supaya gampang jual. Begitu dia tanya. 那个师傅在缅甸为什么会很出名？因为他大学联考全国第1名的状元。 Kenapa Bante itu menjadi terkenal di seantero Myanmar? Karena pada waktu pendidikannya, sekolah di Buddhist Academy itu selama sekian tahun dia punya hasil adalah ranking 1 dan di bagian terakhirnya itu ujian nasional number 1. Jadi semua orang tahu. 他竟然不去读医学院了，跑去读佛学院了。 Pada awalnya itu ditugaskan untuk belajar kedokteran, tapi akhirnya kedokteran dia tinggalkan masuk ke Buddhist Academy. 他去读佛学院，因为很聪明，很多一下子看完了很多佛经，并且再去做注解。 Karena begitu pandainya, maka itu scripture, itu kitab-kitab suci, buku-buku apa sutra dan seterusnya. Apa yang sudah dibaca, dia sangat paham, kurang lebih begitu. Dan dia banyak sekali menggali literatur Buddhis, sampai kemudian bisa tulis komentari. Jadi komentari bikin penjelasan tentang kitab-kitab suci itu. 他也到处去讲经，他到处去讲经啊，他还有跟一般法师不同的地方。 Lalu kemudian maka diundang ke berbagai tempat untuk menjelaskan, mengajarkan Dharma. Dan ada hal yang tidak biasa dibandingkan dengan para penceramah lainnya atau para biku lainnya. Ada satu bedanya di mana? 他讲经的地方啊，绝对没有色这个奸香，也不接受信徒包红包给他，不接受人家的供养。 Ada satu bedanya adalah biku atau bante ini tidak terima dana persembahan. Jadi tidak ada dimanapun beliau ceramah mengajarkan Dharma tidak ada kotak dananya. Dan kalau orang mengantarkan dana persembahan dia nggak terima. 我相信像这一种师傅啊，在印尼这里也可能不容易找到。 Di Indonesia apakah ada biku seperti ini? Saya juga nggak tahu. Mungkin jarang. 就好像我们长生节，也要设在间香啊，大家分摊场地啦、种种的行政开销啊。 Kalau kita di dalam praktek kelas laundry technology, kita memang masih punya prinsip dari kita, oleh kita dan untuk kita. Maka paling bagus adalah biaya-biaya budget kita apa adanya, open book supaya semuanya tahu. Nah, boleh subsidi silang. Yang mampu mau keluar lebih banyak boleh, tapi semuanya adalah sukarela. Kenapa? Supaya tidak membebani satu atau dua pihak. Kalau membebani, takutnya nanti lama-kelamaan makin lama makin susah begitu. Jadi paling bagus adalah bisa berdikari. 我们尽量问问题简短哈。Oke, kita masih lanjutkan tanya jawab. 因为11点半了。 刚刚有一位问，如果那个灵性不干扰我们，不伤害我们，那还要给他给他赶走，有没有必要？他自己会避开很多好因缘的，在那个很强的光当中，他自然他就会在这光当中会被超度走。那我们心态就没有跟他对立，
也不那本来你不跟他对立啊，你为什么要跟他对立？ Jadi pertanyaan ibu begini, kalau makhluk halus itu kita kurang lebih sudah tahu atau merasakan, dan dia nggak benar-benar ganggu kita, nggak bikin kita susah atau hal yang aneh, tidak banyak hal itu. Dalam hati kita jangan memusuhi. Kita doakan bagus. Kita terapi juga semoga ini memberi kesehatan buat semua makhluk, semua nyaman dan hidup bahagia. Dengan niat yang baik kita tidak memusuhi, lama-lama bukan hanya bisa berdamai sama kita, tapi mungkin juga dia akan cari tempat yang lebih baik karena kita kirim terus tenaga, energi, tenaga udah bisa dia bisa pergi lebih jauh daripada bercokol terus di situ. Jadi memang kita nggak musuhin. Gitu. Jangan berpikir wah saya terapi semoga dia terusir atau enggak ada niat memusuhi. Gitu. Ya. Nanti sewajarnya dia akan menyingkir. Gitu. 有3个问题，第一就是肥胖症，肥胖症我们要怎样调？高级班会教你们减肥。 Pertanyaan satu adalah tentang obesitas, kegemukan. Ada nggak caranya untuk terapi? Kalau saya bilang advance class, sabar ya. 然后如果我们有打坐的话，我们如果没有调整，会有一样的效果吗？还是有打坐还是需要做调整？打坐的效果。 调整的效果。 Kalau kita ada keluhan, terus di dalam meditasi kita juga merasakan nyaman atau ada reaksi, apakah cukup dengan hanya meditasi dan meditasi saja? Atau selain meditasi juga harus terapi? Kalau sebenarnya meditasi membawa manfaatnya dari meditasi, terapi membawa manfaatnya dari terapi, ada sedikit beda. 静坐会偏向于心理方面比重比较大。 Meditasi 调整会偏重于肉体的智力比重比较大。 Melalui meditasi, energinya memberi manfaat kepada tubuh kita, tapi lebih banyak adalah porsi di batin dan spiritual. Itu meditasi. Jumlah manfaat meditasi lebih banyak ke faktornya batin, kejiwaan, dan juga spiritual. Sedangkan terapi yang biasa, yang umum, energi masuk melalui badan kita itu lebih banyak adalah koreksi kepada kita punya kondisi sakit fisik. Gitu. Jadi dua-dua saling melengkapi. 第2个问题，当我们被人家调整的时候，我们可不可以同时自己调整？ Pada waktu orang lain terapi kepada kita, boleh nggak kita juga, wah saya punya sakit ada di tempat ini, saya 2 tangan juga terapi sendiri sambil orang lain terapi kita. 不好，为什么不好？ Kalau sebilang kurang baik gitu. Kenapa? 你帮我调整的时候，我的手又要举起来，同时帮自己调整，这样子代表我的心在被调整当中没有放下。 Orang lain sedang terapi kita juga sibuk-sibuk Pak. Yang sisanya saya punya tangan, kanan di mana, kiri di mana. Kalau saya bilang dengan cara begitu hasilnya kontraproduktif, tidak lebih baik dan mungkin tidak maksimal. Kenapa? Karena kita punya hati untuk waktu menerima energi, menerima terapi dari orang, kita tidak bebas, tidak rileks, tapi kita masih sibuk pikirin. 人有不少的病根是在心理层次，你的心没有真正的放下，那些病根是不可能治愈的。 Karena penyakit-penyakit yang ada di tubuh manusia sebagian besar persentasi berakar atau mulainya dari pikiran, dari faktor-faktor kejiwaan, kemudian tercermin di permukaan badan kita. Tapi sumbernya seringkali di pikiran kita, di perasaan kita dan seterusnya. Maka pada waktu kita terima terapi dari orang, kita harus batinnya itu bisa tenang, bisa damai, energi maksimal. Kalau kita ada sibuk ini, sibuk itu, rintangan tersebut akan mengurangi volume energi, tidak maksimal. 当你同时调，就代表你多了执着挂碍，就好像水桶里面多了石头砖块，你所接受到的会比较少。 Pada waktu kita terima terapi, maka
kita seperti satu ember untuk menampung air atau menampung energi. Tapi pada waktu ember itu kita mikir ini ada sibuk juga ikut terapi, maka ember itu tidaklah kosong. Ada barang ini, barang itu, sehingga jumlah air atau jumlah energi yang masuk tidak maksimal. Karena dipotong oleh volumenya batu, pasir, dan seterusnya. Jadi harusnya kita lepaskan pada waktu terapi apapun dia secara alami kerja. Kita jangan pusing mikir ini mikir itu. Saya mau nanya, bagian tubuh saya antara punggung dan pinggang sebelah kanan itu setiap hari selalu rasa nggak nyaman, seperti ada yang nyangkut di situ. Nyangkut gimana jelasnya? Seperti ada yang Ada jarum atau ada sakit atau linu sakit. atau dalamnya ada yang gerak-gerak maksudnya? Sakit, nggak ada yang gerak. Bukan makhluk. Bukan. Nyangkut kok. Sakit. Kemeng gitu. Kemeng. Nah, pertanyaan saya, apakah itu karena kondisi caranya saya itu kurang baik sehingga selalu kalau makan cepat-cepat itu ditelan kurang baik kan, kurang halus, itu selalu nyangkut di situ, kerasa sakit. Sakitnya di belakang kan? Di belakang. Antara punggung dan pinggang, Ya, sisi kanan. ya, Sama kebiasaan makan yang cepat punya tidak halus begitu. ya, Ada hubungan atau begitu? ya. Setiap hari bisa rasain itu kan? 天天在他的右边背部还有腰部会不舒服，不舒服怎么样？就好像不舒服的时候，可能会酸或者什么。那么他也有习惯吃饭吃东西，咬得很快，然后可能就不够仔细了，然后一直吞。会不会因为我的习惯吃东西的习惯，然后产生这个消化不良，然后会出现这个问题？有没有这些对啊，关系？吃东西习惯那个是很多年了。Gak usah tanya, keluhan sakitnya itu sudah lama belum? Timbulnya udah setahun, 1年多出现整个背部腰部的整个不舒服的问题。右除边非你有右边一般不会的，就是你那边患部的问题，你就调整7号跟那边的患部就可以了。 Kalau saya bilang keluhan di situ adalah masalah di tempat tersebut. Karena baru timbul setahun lebih, kebiasaan makan kita kan dari dulu. Kalau ada hubungan langsung dari dulu, keluhan itu gak tunggu baru setahun muncul. Jadi kalau saya rasa itu gak ada hubungan langsung. Terapi di tempat yang ada keluhan, tanpa dulu. Tapi kalau sadar cara makannya kurang begitu baik, ya kita koreksi. Dia nggak ada hubungan langsung sama ini, tapi kita koreksi. Kondisi gigi atas dan bawahnya itu otaknya kurang sempurna. Jadi makan mesti lebih pelan, bukan lebih cepat. Karena guru tadi sudah membuka pintu untuk pertanyaan non terlihat. Jadi ya, jadi saya pun di bulan Juli disampaikan seperti itu oleh sesi ini karena di sini tepatnya dari yang dasar untuk yang tadi disampaikan. Jadi dari Januari saya baru sadar bahwa saya dikirim energi seperti itu. Jadi saya itu 20 Sadar apa? Ibu sadar? sadar dikirim energi negatif. Oh, Jadi saya itu 20 tahun ada yang ngirim begitu ya? Betul. Ganggu. 20 tahun itu saya kepala sekolah dan di tahun 2022 sampai sekarang saya mundur dari kepala sekolah karena sakit fisik. Setahun itu gejalanya itu adalah ketakutan, tidak bisa tidur, mimpi jelek dan back pain. Semua bahu kiri kanan, kemudian pinggang, dan yang terakhir itu yang kayak ditusuk besi panas itu, yang pulang Susah tidur, mimpi buruk.
buruk, sering merasa ketakutan, lalu sakit. Vertigo, ya juga vertigo. Setahun terakhir. Setahun. Jadi berkurang setelah ketemu dengan keluarga Komedi, dipimpin dengan Bu Lili di terapi otonomi dan C7, kemudian C6 semua yang back-pain itu diterapi hampir 1,5 jam. Saya, suami juga 1,5 jam. Nah, ketika saya ngobrolkan itu, memanggil lagi Bu Lili, dan Bu Lili yang menjelaskan bahwa Ibu percaya itu, mau gak mau saya dengan suami akhirnya percaya, dan kita selama setahun itu berjuang untuk semangat, berdoa seperti itu. Cuman kalau sakit memang ketika mereka ingin, mereka mengirimnya sakit, kemudian ketika kita sadar. Yakin mereka kirim itu kurang lebih kita sudah ada ini gambaran siapa-siapa ya, yang sebelumnya ada masalah besar, ada konflik. Ada konflik ketika kita tidak ikutan, kita memilih tidak bersekongkol itu kita mundur, mereka merasa kita tidak nurut seperti itu. Di tempat kerja. Di tempat kerja, dan itu tidak oleh kepala sekolah. Iya. Udah 20 tahun. 20 tahun, karena ada keluhan fisik dan suami pun merasakan hal yang sama. Jadi saya konsentrasi kepada kesehatan keluarga dulu gitu. Rumah di Bogor itu terus saya tinggalkan karena saat itu saya tidak sanggup untuk melawan energi yang dikirim ke rumah. Saya fokus kepada badan kami berdua biar bisa bekerja, tetap fokus bekerja gitu, seperti itu. Anak-anak. Suami pun ada merasakan. Ada merasakan sampai tadi malam. Sangat terganggu. Iya. Ada ikut belajar juga. Nggak bisa karena sedang dinas tadi. Oh, nggak datang ke. Iya, disarankan berdua. Tadi malam ketika saya pembuatan cakra, setengah jam saya di toilet muntah hebat. Tadi malam muntah sampai dari pinggang sampai dari leher itu memang kayak cekik hebat gitu. Dan yang setelah muntah lega. Setelah muntah berkurang pusing dan berat. Semakin hari dari hari 1 hari 2 itu semakin semangat, dan tidur itu tidak pernah berkualitas setelah itu pelatihan. Jadi berapa hari ini tidur bagus? Iya, good sleep itu dari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 老师还记得他来自猫，对，他为什么会过来？他说有20年当校长，然后在那个工作的地方，好像有和人家是不是有摩擦，还是得罪了人，他就感觉到好像很不自在，常常会有恐惧感，睡觉不好入睡，能睡着也是会有噩梦，然后常常这个肩膀会痛，背部会痛，然后最后他就宁愿辞职，他是肯定或者是相信那个圈子里面有人可能就这样跑，有可能啊。因为他不只是他自己，他先生也会感到很不舒服，整个家里那个气场也很不舒服，所以他过来之后开了几天的那个穴道，他就逐渐比较好入睡，睡得不错，在试水这几天，然后昨天开完穴道。kemarin sudah buka cakra, ibu bilang 1,5 jam di terapi atau apa? Saya lupa. 1,5 jam terapi itu di Juli di Neo Kembangan di Jakarta. Oh. Kalau kemarin 7月份的时候，他到雅加达的其中一个疗程站。7月份那一班的学员一个帮他调整的。哦，就在那个会场。哎，不是在会场。Ibu di terapi di Jakarta, apakah pada waktu kelas di Jakarta bulan Juli akhir, bukan ya? Di terapi center ya? enggak, Di rumah orang? di hotel. Hotel? Kebetulan sedang baksos, ada ketemuan mereka itu dengan kolega dan keluarga. Saya merasa panas, saya minta diterapi juga. 他是在一个饭店里面，正好有一个义诊的活动，然后有产生些雅加达的义工在那边，因为接触之后他们互动，然后他说我身体是发热，很不舒服。这样才第一次接触长生学。帮你调的那个人有跟我讲。Orang yang terapinya ke terapi ibu pada waktu itu di Jakarta ada cerita sama Los. Ada kasus ini ketemu orang. 他有看到你在台上的分享。台上的分享在试水里面。
Dan orang itu ada yang terapi ibu ada hubungin sama Lause, dia kelihatan. Ibu kemarin kan kasih testimoni, kasih sharing, itu kan Lause kirim ke YouTube, dia melihat di YouTube. Dan dari Dia bilang, wah ini ibu yang saya pernah terapi di Jakarta. Dari Juli, September, yang serangan hebat lagi September. Saya tahu persisnya yang saya sendiri itu dari kita tidak boleh stay, tidak boleh mengembalikan, tidak boleh dendam itu. Jangan balas. Bulan September, persis tahu orang-orangnya siapa saja, sedekat apa itu yang. Bagaimana bisa tahu? Bu, kelihatan atau mimpi atau ada yang kasih tahu? Ada yang kasih tahu iya. Ada yang kasih tahu iya, diberi yakin. Jadi saya bertanya A, ternyata Bu Lili menjelaskan A, B, C, dan yang paling suhunya A, dan itu semua dekat banget. Dan 那个 ini 有曼再聊下去没有时间，你跟他讲，他多在他的家静坐，整个家住 minta 的地方 dibantu ingin 磁 rilis. 场就会改变了。 Seperti Lause tadi cerita tentang properti yang mau dijual susah dan seterusnya, maka nanti pulang sampai rumah itu sering-sering terapi dari pintu masuk setiap ruangan itu kita terapi dan seringlah kita ulang-ulang, nanti pelan-pelan akan lebih nyaman. Negatifnya udah berkurang, kita bisa nyaman dari tidur, dari meditasi kita akan bisa bertahap sehat. Tapi jangan pikir balesin, ya, jangan terjebak nanti di dalam perang begitu. Sangat Fokus rumit. ke usaha. Makasih guru. 谢谢老师。如果你在 Terima kasih untuk 你在猫屋那里，如果经常帮人家调，有很多人想学，老师也可以请包哥去猫屋教你们了。那是包哥顺便给度假。 Jadi nanti pulang sampai di rumah yang di Bogor kita selain terapi di situ, tetangga, teman, kenalan di sekitar itu ada nggak yang punya keluhan? Saya coba bantu terapi. Dengan di sekolah boleh. Boleh. Saya学校也可以老师。可以啊， Boleh di sekolah juga boleh. Ada SLP kecil. Ya, ya, Sekolah ya. inklusi. Ah. Jadi ada terapi di sekolah. Makin banyak pakai energi jadi pelindung kita itu makin tebal. Orang mau ganggu belum tentu nyampe. Nanti kalau banyak yang mau belajar karena sudah lihat, sudah rasakan, Lause mungkin akan bilang sama Pak Ongko ada nggak tim buka kelas di situ, bikin pengajaran gitu ya. Lihat yang positif ada harapan. saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait Kita pikir biar kencang suaranya. terkait kasus untuk penderita kanker pankreas. Sudah di demo sebanyak 9 kali, kemudian mengalami pneumonia dan sesudah itu bed rest. Nah, Setelah itu depresi. enggak bed rest, Oh, jadi di tempat tidur. Beres nggak bisa bangun maksudnya. Dia harus Iya, istirahat. tadinya bisa bangun, tapi lama-kelamaan badannya itu lemah dan kurang gerak, akhirnya nggak bisa jalan. Fisioterapi Ototnya nyusut, dan sebagainya. Dan sekarang sudah bisa duduk, bisa berdiri sebentar, tapi belum bisa jalan. Jadi tidak ada stroke sama sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya Itu laki atau perempuan? Laki. Usia 50-an. Usia 69 tahun. 一个男性69岁，他因为有胰脏癌，然后做了化疗9次，然后因为setelah kemoterapi 9 kali lalu bed restnya karena apa ya? Karena pneumonia. 哦，然后他有肺炎，他就很少活动，最后就好像要躺在那个长时间躺在那个床上，因为肌肉也没有力，很少活动。Kita ada bantu dia terapi belum? Belum. Kita ada terapi dia belum? Belum. belum diajak untuk terapi，也没有接触过长生血，如何可以帮到他？那你就去帮他调整前部的穴道跟身体不舒服的地方啊。 Kita mau bantu dia kan? Terapi di semua titik cakra dari 7 sampai cakra 2. Setelah itu keluhan di badannya apa saja? Kalau paru-paru ya berarti di organ paru-paru. Dan supaya paru-parunya itu juga banyak
dahaknya. Jadi mungkin kalau di terapi di paru-parunya bisa berkurang dahaknya itu. 肺部有很多的痰，是不哪里是？不好就跟他调哪里。 Keluhan di paru-paru ya terapi di paru-paru. Nanti dia sudah agak kuat, dia punya tenaga untuk mengeluarkan. Kemudian kalau untuk kakinya supaya bisa berjalan lagi, 腿没有力气，他的肌肉就可能就跟他调有微缩。膝盖啊，调肾脏啊。 Untuk kuatin kaki di apa? Sendi ini, lutut. Setelah itu pinggang. pinggang. Kemudian di 还有生长，哦，sama ginjal juga. ginjal. Ya, ginjal. Jadi T3. Ya ginjal ya di kiri kanan. Ya, langsung. Ya. Kemudian di perutnya itu suka ini, jadi mengeluarkan cairan yang kemudian sudah di drain 2 kali, 3 kali di drain. Jadi keluar cairan itu dari perutnya. Perut keluar cairan itu maksudnya rembes atau pergi toilet? Di dalam perutnya itu bisa ada cairan banyak. Nah itu kembung jadinya perut. Iya. Itu edema. Kenapa? Edema. Terkumpulnya tuh cairan. Iya, terkumpul di dalam rongga perut. Jadi mesti disedot. Disedot, iya. Nah itu sudah 3 kali. 那个人腹部常常会有积水，医生就可能就把它抽出来，已经做了3次，是这样的这个状况。那还要多加就调积水的地方，还有多调肝脏。 itu terapi di keluhannya di tempat apa terkumpulnya air itu Ya. di mana terapi di situ ditambah liver. Enggak, di situ sama liver. Ya. Mungkin tempatnya dekat-dekat sama liver. Ya di seluruh Sisi kanan. perutnya itu, Oh, di rongga perutnya. 如果反正他不舒服的地方，就多跟他调。 Jadi semua bagian yang kelihatan ada masalah di tempat itu kita terapi. Ya. Ya. Cakra semua titik cakra. 换下一位。 Itu ya. Ya, kemudian kalau untuk meningkatkan selera makan, 然后他的声音也不好， 他哪里不好，你就跟他调哪里， 失忆，不想吃东西。 就调脾胃啊。 Untuk nafsu makan, kalau saya bilang itu piwe, limpa, organ limpa, 那边都没有淋胃嘛。 ya. Organ limpa itu di rongga perut paling kiri organ limpa. Kalau lambung dari tengah sedikit ke kiri, sedikit. Lebih kiri lagi itu limpa. Nah itu yang apa? Yang mengatur kita punya nafsu makan. Sisiong sendiri semuanya. Saya punya bayi, saat ini usianya 6 bulan. Waktu pertama kali lahir dicek tiroid, hormon tiroidnya nggak muncul sama sekali. Tidak ada tiroid. Nggak ada tiroid, dokter bilang nggak punya ganda. Ada itu rusak nggak berfungsi gitu. Jadi seumur hidup harus cek darah sama minum suplemen pengganti hormon tiroid itu. Nah pertanyaan saya kalau Jadi setiap hari mesti pakai pengganti iya minum. minum suplemen sebagai fungsi tiroid. Ya, terus setiap bulan harus cek darah untuk menyesuaikan dosisnya sudah atau belum. Jadi kalau kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Nah, pertanyaan saya, kalau di terapi apakah mungkin menjadi muncul secara alami? 老师，他的婴儿现在已经6个月了，从出生，医生发现他是没有甲状腺，或者有甲状腺，但是不能，它的功能就不能发挥，所以就只好吃那个保健的食品，主要就是它可以代替甲状腺所发挥的那个功能，因为不能，所以就用吃的，每天都要吃，然后每个月1次。 他要这个血化量，为什么要调整这个保健食品的这个补品的量多还是少？所以每个月要检测1次他的血。那我的问题就是长生节这个能量是不是有希望帮他
恢复他的那个甲状腺。跟他调整甲状腺的地方，穴道是752号。Kita coba terapi di tempatnya tiroid tahu 7 cakranya Qi cakra 7, setelah itu pindah ke 5, setelah itu pindah ke 2. Jadi tangan di cakra 7 selesai pindah ke 5, 5 selesai pindah ke 2. 啊，调整的你可方法以帮助他的分泌变比较正常。 Kita rajin terapi bersemangat bisa bantu dia sistem sekresi hormon. Tapi apakah bentuknya tiroid itu kalau dokter bilang nggak ada lalu bisa menjadi ada atau tumbuh lagi atau apa? Kita mungkin belum bisa jawab. Tetapi fungsi untuk tiroid kan juga akan mengeluarkan hormon. Semoga dia punya produksi atau aktivitas hormonnya bisa mulai berfungsi lagi. 老师8月在加拿大上课，有一个11岁的小孩，用2个月的时间，帮他妈妈的甲状腺调整好了。小孩帮妈妈。对啊， Lalu bulan Agustus kemarin mengajar di Kanada. Nah, ada satu anak usia 11 tahun bantu kepada mamanya. Anak 11 tahun terapi kepada ibunya. Ya, juga keluhan Yesus ya对， Ibunya juga punya masalah tiroid. Ternyata setelah 1-2 个月，然后有效果。2 bulan 前面 kemudian 都好了，不是有效果。 2 bulan kemudian setiap hari terapi keluhan tiroid mamanya beres. Bukan yang lebih baik, tapi udah selesai. 那个见证老师也有拍下来，那个小孩是讲英文的。 Dan anak itu berikan testimoni, kasih sharing dalam bahasa Inggris. Nah, lalu sudah rekam, ada di YouTube kalau mau cari. Itu tiroid juga. Ibunya punya masalah tiroid. Langsung anak saya umur 27, itu dia ada mata minus 8 dengan silinder. Umurnya 27, kerjanya laki, kerjanya hadapan dengan komputer terus. Nah, itu apakah bisa ada penurunan? Salah satu matanya minus 8, dua-duanya. Dua-duanya. 我的孩子，儿子27岁，工作是在天天那个要面对这个电脑，那么他眼睛2个都是负半，就是很厚的那个眼睛，是不是调整可以帮助？可以啊，就调眼睛啊，近视7号啊，眼睛啊，后脑啊。 Keluhan mata, apapun jenisnya, cara terapinya sama seperti yang saya jelaskan hari pertama. Posisi mata 7, belakang kepala. Nah, kebetulan anak saya ini lagi kerjanya itu di Kanada. Oh, di Kanada. Iya, bagaimana cara terapinya? Kerja dan tinggal di Kanada. Iya, apakah bisa melalui? 儿子住在加拿大，可以工作也是在加拿大，到加拿大的调整站啊，在多伦多。 多伦多跟温哥华都有。 Vancouver ada, Toronto ada terapi center. Anak dekat nggak sih? Iya, di Toronto. Oh, 他儿子也是在多伦多。 Tapi kalau bisa melalui dari sini, makanya kita bantu lewat apa foto atau apa sarannya. 是不是远程调整可以有效？当爸爸我就看那个照片。 那远程调整高级班才会教你。 Itu nanti dibahas waktu evaluasi. Oh ya. Sekarang orang yang punya keluhan dia mesti rajin mau cari tempatnya di situ. Ya. Terus ada Dalam kondisi yang biasa tentu tatap muka physical contact lebih bagus. Iya. Terus satu lagi yang nyambung tadi masalah kalau orang kena hal-hal yang negatif, kita kan tidak tahu sakitnya apa. Terus kita terapi, apakah nanti akan berimbas ke kita? 老师就刚刚讲的，如果有灵性附在身上，我们也不知道。然后有人就可能会有病痛，然后可能有血气或者没有，我们也不知道。如果真的他有血气，帮他调整，会不会那个血气就转到我们的身上？不会啦，有这个风险。如果会的话，没有人敢当神父牧师了。 Jangan khawatir, karena
Kalau kita terapi orang yang kesambet, yang punya gangguan akhlak spiritual, kalau dia pindah ke kita, maka nggak ada yang berani jadi pastor ataupun jadi pendeta. Kadang-kala ketemu hal-hal tersebut dia masih hadapin, nggak bisa 多 mundur. 伦多1月8号到13号有初中级班的课，请你小孩自己去上。明年1月份，1月8 8号到13号。 Toronto ada jadwal kelas baru, kelas dasar menengah seperti kita, Januari. Sekarang bulan 10, ya 2-3 bulan lagi bulan Januari. 8 Januari di Toronto. Ya, kasih tahu anaknya. Sekarang cari aja tempatnya terapi center, kan gratis. Dan mau ikut untuk bisa buka cakra sendiri nanti di Januari. Ya, nggak usah mengajar di Toronto. Saya mau nanya sebentar, bagaimana caranya untuk menaikkan berat badan? Karena berat badan saya Untuk menaikkan apa ya? berat badan. Berat badan. Saat ini sekitar 45 saja. Sudah lama seperti itu. Nafsu makan kurang. Nafsu makan oke, Makan seperti biasa. makan seperti biasa. Tapi rasanya ini Tadinya saya normalin dulu waktu masih muda sekitar 5. Kemudian kena pradiabetes turun jadi sekitar 46. Kemudian naik jadi 51. turun tuh waktu ada COVID. Ya, waktu kena diabetes kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu kena diabetes lalu bertahap turun. Kemudian treatment dan sebagainya dengan DCM dan sebagainya, kemudian naik jadi sekitar 51-52. Tapi sekarang sekitar hanya 46 saja. Diabetes sudah lama. Sudah 10 tahun ya. Ya, cuma bersama. 以前体重就大概56公斤，可能就是那个左右，认为是正常的。然后在10年前，出现他有糖尿，他有糖尿之后就一直逐渐的那个降，体重就降到40几、46、56到46，然后经过中医的调理，慢慢逐渐已经加重到51，现在就45了。我们调整的方法能不能把这个体重可以啊，因为基本上是糖尿病造成的嘛，所以要调胰脏、肾脏732的泻道。 Kalau sekarang masih ada keluhan diabetes? Sekarang tidak terlalu. Karena makan obat kontrol gula. Atau Saya sekarang nggak makan obat. Makan saya kontrol. Jadi nggak terlalu berani makan kalau malam. kontrol dia sehingga gulanya itu tidak begitu tinggi. Iya. Paling 105, 100. Nggak pakai obat. Obat. 他就饮食控制到他的血糖不会偏高，可能有一点点，但是不吃但是药。你也要加上运动啊。 perlu olahraga juga. Ya, olahraga baru ada nafsu makan. 你如果不运动的话，你的肌肉是不可能会越多，只会越来越少。 Ada olahraga sehingga kita punya otot baru bisa lebih padat. Otot padat tambah berat badan di situ daripada otot yang longgar. Kalau saya bilang kalau memang kita masih ada keluhan gula, tentu terapi di masalah gula dulu, diabetesnya. Nanti bertahap baru tambah nafsu makan. Ini saya ingin menanyakan, saya ada keluhan mata kalau terkena cahaya atau sinar yang mengandung ultraviolet UV, itu matanya penglihatan jadi seperti ketaput. Tapi kalau cahaya atau sinar itu tidak mengandung ultraviolet, normal saja. Ultraviolet berarti hanya matahari atau lampu biasa juga? Cahayaku yang mengandung ultraviolet. Neon juga ada? Tertentu biasanya. Udah lama ya begini? Baru aja. Baru 2 bulan. Sebelumnya nggak pernah ada gejala. 这2个月眼睛就很敏感，看
看到这个光亮有带那个紫外线的，它就会有一个就好像雾气，就导致他的视力看得不清晰不清楚。多久了？就见2个月。那我说紫外线就是看到阳光有，但是有的那个电灯也会有那个紫外线，他一看到就好像有雾气挡住他的视力。就调眼睛啊，7号啊，眼睛跟后脑啊。Keluhannya di mata, di penglihatan. Maka keluhan mata atau penglihatan apapun jenisnya, terapi posisi mata 7, setelah 7 pindah ke belakang. Yang di mata itu lebih lama. Pertanyaan saya kalau ada selain dari T7 dan mata, apa ada perlu kuatin organ lainnya? Iya, seperti mungkin ada rasa apa nggak? Nggak ada. Soalnya kalau keluhan hanya mata ya itu. Tapi kalau kita ada curiga nih, 老师是不是别的器官也有？你要加强的话，去加强肝脏。老师bilang boleh, liver itu dikuatkan. Oh, liver. Jadi kesehatan liver ikut menentukan kita punya apa fungsi kejelasan dari pandangan kita. Ya. 好了， boleh ditambah di liver. 好，下课了。 Sudah terakhir untuk sesi tanya jawab ini kita berdiri untuk berterima kasih sama Laosi. Ya. Terima kasih untuk sisi. Ya, 1, 2, 3, sisi. 不客气。 生命免不了有衰老。